kan Uranus di lini depan, Yves bakal diambil dan terbukti sangat akurat. Tenang aja, baru awal Abis ini bro. salah lagi. Abis ini jelas salah lagi. Santai aja bos. Dan Bigetron Alpha, kalau menurut gue dia butuh satu support yang punya crowd control. Tau nggak? Mungkin Kalau kayak gini, oh dia main Estes. Estes. Tadi gua mau ngomong Rafaela loh. meta support. Iya, meta support. Ini yang lagi dilakukan oleh RRQ Sena di MDL. MDL ya. Kemarin dia pakai Hylos ya. Ya, Gini. Kenapa digunakannya Hylos Rafaela atau Hylos Estes? Mungkin teman-teman juga mungkin kayak bertanya-tanya besar juga. Karena sebenarnya dua hero ini adalah hero yang paling gampang untuk melakukan rotasi. Dari ya. segi rotasi tentu Hylos agak tebal dan bahkan sangat tebal di early game-nya. Kalau misalkan untuk seperti yang kita tahu rotasi tentu membutuhkan pengorbanan, itu adalah dari segi HP. Dan kenapa di bawah supportnya kayak Estes, kayak Rafaela, ya mereka membutuhkan itu, membutuhkan movement speed, membutuhkan heal-nya juga, sehingga tim fight-nya bisa jangka panjang. Dia nggak perlu pulang, dia nggak perlu bolak-balik dari base dan juga dari laning phase-nya, sehingga untuk tim fight jangka panjangnya dia udah siap. Tapi di antara itu semua, kedua belah tim ini membutuhkan satu buah poin. Yes. Yang memastikan mereka untuk melaju ke peringkat yang lebih atas. Dan dari grafiknya, Gio lebih ke arah mana, Tio? Karena aku sangat suka The Granger, jadi aku pilih BTR. Oke, Profesor KB. Wah gila, aku masuk ke Estes bro, ditanya begitu apa? Estes, Bigetron, dan Gio juga Bigetron ya? Ya. Oke, dua untuk Bigetron, tapi ternyata fakta akan membuktikan di Land of Dawn kali ini langsung masih bersama Ranger Mas, Gio, dan juga Profesor KB di match yang pertama di hari Jumat kali ini. Bigetron Alpha versus Gately Firewall. Itu sedikit membuat saya ke distract ke suara kuda yang dilakukan oleh Profesor KB ya. Oke, back to the game. Di mid lane sudah ada KYY dengan Hylos ya. Sementara ada Bravo dan juga Matt yang masing-masing mengisi posisi Gold dan juga XP lane. Meanwhile, di arah mid lane, clear ini cukup cepat dari para pemain tim Gately Firewall dan bakal coba langsung ke arah Little Wonder. Yang kalau misalnya gue bilang kali pertama tidak dan kemungkinan besar ini bakal menjadi Digi Feeder, sudah bisa dipastikan bakal ada seorang Brans yang ditempel begitu saja oleh seorang Fredo Kitty. Nggak tahu apa yang terjadi dan udah bisa dipastikan ini bakal menjadi Digi Feeder. Ini mah Fredo habis nonton Buluk banget. Iya. Kemarin Buluk sampai mati 20 kali kalau nggak salah. 20 kali 20 tapi kali. membuat seorang botol bakal bebas. Ya, ini kalau kita lihat dari Fredo-nya udah menjadi Digi Feeder. Ini mengingatkan gua pada match antara EVOS dan juga Alter Ego di minggu kemarin ketika REKT menggunakan Diki. Disitulah petakanya terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang Bransnya udah mulai diganggu-ganggu sama Fredo. Walaupun darah udah sekarang, tapi sepertinya benar-benar feeder sampai killing spree. Meskipun begitu jangan lupa kalian semua tadi ada hadiah dan makanya harus pantengin MPL Indonesia selalu, jangan sampai miss sama sekali. Dan Rainbow bakal mengawal pergerakan dari seorang Brans, tapi bisa dibilang kali ini botol masih belum level 4 dan Brans pun masih level 3. Harusnya kalau dengan Digi Feeder ini mereka harus punya gold lebih unggul dan juga mereka harusnya punya satu buah level lebih unggul. Nah permasalahannya ya, entah kenapa mungkin Gio dan Ranger Mas bisa lihat di sini bahwa Botol juga masih level 3. Iya. Baru level 4 dan mungkin kalau misalkan ngeliat dari Brans juga Brans bakal level 4 sesaat lagi. Jadi apa yang terjadi dengan Digi Feeder ini? Sehingga terlalu jauh perbedaan levelnya. Belum terlalu efektif. terlalu jauh. Meanwhile di arah bottom lane dari Uranusnya juga masih cukup bebas. Kayaknya mereka lebih ke arah space untuk seorang botol, karena mereka tahu permainan kali ini botol dan juga Harit adalah hero yang scaling. Dan di arah bottom lane Bravo bakal coba di take down, kenakan, dan Ripo bahkan Gila, seorang Ripo gila. membuat dua player dari tim Bigetron Alpha kali ini. Benar-benar luar biasa Ripo Bigetron Alpha. Iya, minimal kalau kita Turtle menjadi objektif yang akan dihajar oleh tim Bigetron Alpha tanpa adanya kontes dari Garflix Iron Wolf kali ini, menambah pundi-pundi gold dan tentunya menambah XP untuk tim Bigetron Alpha. Dan kerugian kalau menurut gua untuk tim Netflix, Arrow dan Fredo lagi-lagi tumbang begitu saja. Ripo, Manny Ripo. Ingat, Ripo kemarin dengan satu babak Vitonya benar-benar bisa membuat Bigetron Alpha mendapatkan kemenangan. Meanwhile, seorang super awat Supriyadi di arah top lane masih coba farming terlebih dahulu. Berhadapan dengan Matt di top lane bersama dengan Herod kali ini Brans mencoba untuk objektif terlebih dahulu, mencoba untuk menumbangkan seorang Fredo kembali. Dan Montashoka dikeluarkan oleh seorang Botol di sana, tapi tidak bisa membantu apa-apa. Yes, benar banget, hanya bisa mengganggu pergerakan dari seorang Brand saja. Farmingnya juga masih well karena jungle terlebih dahulu, karena ini belum menit 5. Dan di arah bottom lane udah ada seorang Uranus dari seorang Bravo, sang mantan tim dari Bigetron Alpha yang melakukan cutting terhadap jungle-nya. Meanwhile, Fredo sudah level 4, kali ini ada claim depan sarang IP-nya. Dan ternyata
ternyata YP-nya gak memberikan damage sama sekali. Yipa, Yipi, YP belum bisa memberikan damage kalau kita lihat dari head to headnya Profesor KB. Kedua jungler ini, Battle dan juga Brans. Iya, kalau misalkan melihat dari statistik memang KDA yang dimiliki oleh Brans juga cukup tinggi karena kita tahu sendiri di beberapa game Brans memainkan 3 game dengan kill yang cukup banyak dan tapi kali ini diambil. Wah, ini Dan rugi bahkan banget. di jungle dari seorang botol yang diharas oleh dengan adanya seorang Ripo dengan knockout strike-nya Fredo coba dibalikin ke arah depan, dicobai begitu saja di depan sana Clay Sakratul Maut dan bakal ditempel habis-habisan dengan adanya satu buah KYY Ring of Punishment membuat seorang Fredo dan juga Clay tertumbang di area jungle dari tim gameplay Siren Wolf. Iya, kalau kita lihat Monte Shogun gue dikeluarkan oleh seorang batu untuk melakukan gerakan dan KYY sepertinya harus tumbang juga di tangan seorang Herit dari Awat dengan zaman force yang sudah dikeluarkan juga untuk menumbangkan KYY. Secara nggak langsung Genfix Arov tidak berada di posisi yang cukup baik karena bisa dibilang dari Kividonya agak sedikit kurang efektif dan bahkan dari Fredo Kitty mereka dia udah tumbang 12 kali lagi dan lagi. Masih ada Rainbow, masih ada Brans, meta support yang di counter dengan Digi Feeder. Akankah berhasil kali ini? Tapi kalau misalnya nanti seorang Brans yang bisa di take down atau di shutdown ini tentunya menambah pundi-pundi gold untuk Genfix Arrowwolf. Tinggal menunggu momen bagaimana Genfix bisa melakukan setup atau nanti bisa menculik seorang Brans. Oke, langsung ada stiker saya kuat dari seorang Fredo Kitty. Dari Ripo di sana, langsung coba dikocok burungnya udah mulai sakit perut dan bahkan tumbangnya begitu saja oleh seorang Medi Ripo, sang petinju dari Malaysia. Wih, sudah ada turtle yang kedua menjadi objektif dari tim Bigatron Alpha. Sekali lagi tanpa adanya kontes dari Genfix Arrowwolf. Dan Bravo di arah bottom lane kali ini berhasil kabur begitu saja. Dan KYY membuka visionnya. Bahkan Bottle bakal gunain satu Mountain Striker untuk memastikan dirinya tidak diganggu seperti sebelumnya. Alright. Kalau dilihat dari masalah item ya udah ada brute force juga diamankan oleh Bravo. Fredo Sakratul Maut lagi-lagi itu bakal oleh seorang Brans. Apakah turtle kedua bakal diamankan oleh tim Bigetron Nava? Meanwhile Ripo menggapai seorang Brans. KYY men-zoning out permainan dari tim Gameplay Siren Wolf. Lagi dan lagi turtle diamankan untuk kedua kalinya untuk tim Bigetron Nava. Dan ini adalah itemnya Profesor KB, silahkan. Iya, first item dari Clay ternyata adalah Glowing One. Dia mau lebih ngepop damage-nya, dia mau benar-benar ngasih pressure. Dia tidak memilih item seperti Ice Queen One atau wow. Belum ada war. Belum ada war. Itu teriak sahabat. kenapa? Iya, makanya. Kan bingung juga kitanya. Lagi baca item tiba-tiba Tapi dari kemarin tuh Bigetron yang paling kedengeran sampai banyak banget ya di sosial media. Suaranya teriakan dari Bigetron ya. Benar, Tapi betul. Fredo di depan sana lagi-lagi mengganggu seorang Brans. Dan dari segi itemnya Brans langsung bikin ke arah Brute Force. Karena dia tahu dia bakal diganggu asal-asalan dan dia butuh moving speed yang cukup cepat. Dan kalau misalkan kalau ngomongin masalah head to head dari segi item, battlenya nanti juga nggak bakal bisa ngedeal damage langsung ke arah Brand sehingga Brand butuh sustainability. Kalau dari damage kita tahu sendiri bahwa Rhapsody dan juga bahkan base damage dari Granger sendiri sudah ditingkatkan di 2 patch yang lalu. So nggak ada masalah untuk Granger kali ini. Oke. Rangernya juga pasti udah akan jauh lebih kuat kalau misalnya dia udah jadi item yang sesuai dengan keinginan dari seorang Brand. Sementara itu Reviewan. Ripo-nya sudah mulai diharas, kali ini masih ada flicker untuk mundur dan Bravo. Dibalikkan dengan gerakan strike-nya dan bahkan Botol masih menghindar begitu saja, tapi ternyata burst damage terlalu besar di arah bottom lane. Tershutdown oleh seorang petinju Mini Ripo untuk pertama kalinya di arah bottom lane. Iya, akhirnya pecat Lord dengan 1 kill yang didapatkan oleh seorang Ripo. Dan kita lihat Bravo-nya mencoba untuk dipukul-pukul aja lek-lekannya oleh KYY dan juga Rainbow, tapi masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Rotasi di arah mid lane kali ini lagi-lagi Fredo Kitty bakal benar-benar mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Dan lagi 18 poin diamankan untuk Bigetron Alpha dari Fredo Kitty saja. Kayak lagu dan lagi. Iya. Tahu Lagi gua. dan lagi. Tahu lah. Ini tapi kalau misalkan udah di atas 8 kill ya, Digi tuh cuma bisa ngasih gold 50 per 1 killnya. Untung aja mas dapat gold. Beda Iya. banget. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya nggak dapat sama Nggak sekali. dapat sama soalnya. sekali. Sekarang masih mending dapat 50. Tapi lihat Madrid social game-nya belum ada dicolek dan ini yang ketiga kalinya akankah dibalikan keadaannya. Ripo is coming. Kayak goes pathway ke arah belakang. Clay dituju. Tapi ada Bravo di sana. Ripo dengan gerakan strike-nya. Flicker masih bisa menghindari. Tapi Ripo masih ball free. Satu hit ring of punishment dari seorang Kayak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Meanwhile Bravo hanya mengacak-acak di arah belakang sana. Dan Botol pun gak berani masuk lebih lanjut. Mereka akan mengambil satu buah objektif gaming di arah mid turret. Sebentar lagi tanpa adanya kontes bisa jadi terjadinya turtle dicolong oleh tim Bigetron Alpha. Meanwhile Herit dari Awat harus tumbang juga di top lane sana. Fredo-nya nggak bisa bergerak kemana-mana. Melambat
tambah killnya jadi 20 total deathnya. Knuckle strike dari seorang Ripo benar-benar mengganggu di area mid lane. Meanwhile, Motor Shocker dikeluarkan begitu saja dan tandanya Turtle yang ketiga bakal diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain, satu poin diamankan seorang Botol. Shotgun atau dibilang kali ini Botol harus mendapatkan Blade of Despair. Turtle-nya tanpa ada konten. 23.000 gold dari Genflix dan Bigetron Alpha 25.000 gold. Turtle ditukar sama seorang Mat di atas ya di sana, tapi cukup not fair juga sih menurut gue, Ji. Oke, tapi Ripo masih one by one situation di arah bottom lane. Ada Ripo, knockout strike gila. dua kali keluar. Deadly Masih mau Blade. lebih mini Ripo dari sisi sebelah kanan dengan Neng, 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 neng. strike-nya berhasil memukul mundur seorang Bravo. Ada lagi? Dan masih mau lagi. Mau Ripo lagi. kali ini udah lihat tangannya yang berapi-rapi. Satu kali hook uppercut saja bisa menumbangkan seorang Bravo. Benar banget, dan di mid lane sementara itu sudah ada Brans, Rainbow, dan juga KYY yang selalu bersama-sama nggak mau dipisahkan fighting time. oleh masa. Dan kali ini kalau kita lihat Fredonya dan juga Awat di sana menjadi target dari seorang KYY, tapi belum ada backup damage dilakukan oleh Bigetron Alpha. Oh, ini Rainbow udah jadi fleeting time, mereka udah ready to fight sih Bigetron Iya. Alpha. Malah menurut aku ya, Genflix Arrow nggak bisa lagi nih Fredo ngocol-ngocol di depan seorang Oke. Brans dan juga Rainbow. Mereka harus benar-benar stick 5 sehingga Fredo nanti bakal memberikan time journey untuk anti sisi power dari Genflix Arrow di bagian team fight-nya, either di jungle atau di river. Itu tempat mereka enak banget buat fight. Oke, di arah top lane sana Matt masih mau lebih ternyata Takoyaki kali ini berhasil dapatkan satu buah turret. Bravo juga masih mau lebih. Satu turret di arah bottom lane berhasil dapatkan pertukaran yang cukup Dan juga- adil. Time Jar dari keluarga begitu saja tapi damage masih terlalu sakit dari seorang Brans. Brans gak mau meninggalkan begitu saja. Ada Bapak Charger, War Manipulation, kayak Sakura Full Mount. Tapi ternyata lihat killnya di keluar Father terlalu keras. nice banget. Bagaikan di base sendiri. Bravo pun harus pulang. Lihat Bigetron Alpha 5-5-nya darahnya full kembali. Estes dan Hylos kombinasinya cukup berhasil di arah mid lane. Iya, membuat teman-teman yang nggak akan pulang dan maju untuk kode kali ini sudah ada pukul-pukul memukul ke arah battle di sana, harus mundur dengan presence-nya. Kalau tidak dia bisa dalam bencana melakukan setup kembali untuk mundur dari tim Bigetron Alpha. Tapi satu buah reverse time-nya kali ini belum berhasil. Bahkan di depan sana lagi dan lagi Rainbow bersama dengan KYY. Knockout strike untuk seorang Botol sebelumnya hanya untuk memukul mundur saja, menakut-nakutkan saja, geletak seperti Karena mereka juga punya objektif untuk menyolong purple buff milik seorang Battle, dan Battle tentunya tidak akan memiliki purple buff. bisa gue bilang dengan adanya work manipulation ini counter yang bagus banget. Dengan ada glorious pathway, larinya setidaknya bakal lebih kencang sedikit. Dan untungnya ada Estes. Rainbow sulit banget ditumbangkan. Meanwhile di depan sana KYY hampir sulit dan possibility-nya cukup rendah dan ngebuang Surge yang banyak banget. Meanwhile kalau kita lihat mereka selalu bertiga dan rotasi yang dilakukan oleh seorang Ripo yang kali ini menuju ke top lane, Benya dari Mat turun ke bawah. Ini menandakan mereka udah siap banget untuk melakukan split push. Gak tau kenapa ya, aku jadi tiba-tiba agak sedikit nostalgia melihat Digi di Genflix Arrowwolf sendiri. Mengingat ini tuh kayaknya emang bukan playstyle-nya Genflix Arrowwolf gak sih? Yes, Digi benar Feeder tuh bukan karakter mereka. Mereka sempat ngambil Digi, tapi bukan jadi Digi Feeder. Mereka benar-benar malah Diginya tuh nempelin ke core-nya. Dan itu yang efektif kalau menurut Itu gua. yang efektif. Itu paling Saat efektif. itu kalau nggak salah dipakai sama Clay Yes, bener banget. Dan itu paling efektif. Dan di sisi lain season lalu. masih dari Genflix Arrowwolf yang berada di posisi yang tertekan. Ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Land of Dawn. Ini kita lihat ada reuni keluarga antara Hylos dan juga Bapak Lord yang terhormat. Kayak di depan sana bakal coba di pick off begitu saja. Lord Fatful telah dibuka. Ribo bakal mengawal pergerakan dari para pemain Vegeta. Bravo udah mulai ngacak-ngacak ke arah belakang. Time Journey membuat Bravo bebas sekali. Beras dipukul di arah belakang. Ada satu badan Sonata. Legendary didapatkan. Langsung ada Bapak Chanto. Walk manipulation. Udah gak ada respite lagi. Dan bahkan pemain Vegeta yang memilih untuk mundur kali ini. Iya, karena juga ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh Battle. Tentunya ini membuat slow banget pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Harus pukul mundur, harus melakukan setup ulang. Karena aku pikir dari Bigetron Alpha sendiri harus menumbangkan beberapa orang dari Genflix Arrowwolf sebelum nanti mereka akan lanjut ke Lord. Genflix Arrowwolf say thanks to seorang Bravo. Kenapa? Karena kalau misalnya Bravo nggak ngacak-ngacak dari belakang dan adanya Time Journey yang menyelamatkan seorang Bravo dan bebas banget, ini beda kasus. Bransnya pasti bakal lebih sering ke arah Lord. Dan Brans, ingat, dia punya 16 point kill. Dia nggak boleh terpick off sama sekali. Oh, Hunter Strike. Shutdown bakal dapatkan. Dan Hunter Strike bakal menjadi salah satu item pilihan untuk moving speed dan juga penetration. Dia bisa kabur Sakit. gampang banget sih kalau misalkan di engage kayak tadi sama Bravo, dan Bravo yang dalam ancaman. Ya. Iya, dan kita lihat dari Bravonya sendiri harus pukul mundur habis dilepehin oleh seorang Mat di situ. Giginya mulai giginya. tertangkap, tapi kali ini satu buah Rhapsody nggak berhasil menyanyi. Meanwhile Awas di belakang sana ada satu buah lumba-lumba. Awas masih bertahan. Time Journey dan langsung tumbang begitu saja. World manipulation nggak berhasil mendapatkan siapapun. Dan dua tumbang dari tim Genflix Arrowwolf. Sang serigala flicker dari seorang
ulek-ulekan dari battle. Tapi kali ini kita lihat dari tim Bigatron Alpha langsung Objective Gaming karena sudah menumbangkan 2 player dari Genflix sama Wolf. Lord yang pertama sudah Edge Hans langsung aja di-pop dan didapatkan bahkan oleh Estes. Lagi dan lagi Ripo melakukan sesuatu yang cukup mengagetkan di jungle dari tim Genflix dan membuat tim Genflix gak ada yang engage ke arah Lord. Dia gunain flickernya 120 detik, sepertinya worth it untuk berhasil mendapatkan 1 buah Lord dan tidak tercounter sama sekali. Ya bahkan kalau misalkan dari segi teamfight ya, tadi aku sempat bilang bahwa ini Fredo sangat rugi banget kalau misalkan dia harus tumbang di awal. Padahal Genflix Aerowolf sangat membutuhkan time journey-nya untuk menyelamatkan Clay ketika dia menggunakan Real World Manipulation. Karena ketika Real World Manipulation, tentu Rainbow langsung akan menggunakan heal up-nya ke seluruh teman-teman Bigatron Alpha. Sehingga hal ketika yang lagi ngumpul kayak gitu, lagi crowd kayak gitu, itu baru yang mungkin momennya harus ditabrak. Ini tapi di arah top lane sana ada Bapak Lord yang terlalu sudah mulai menuju ke arah ini Bitter Turret. Dan ini bakal jadi fight yang berat banget. Kenapa? Karena Genflix gak ada yang punya Necklace of Durance. Tapi kali ini Bapak Lord terlalu Ghost Panther dari dibuka oleh Serkayeye. Langsung mulai mengambil karena ini Bitter Turret. Dan bahkan di sana pengusir mundur seorang Super Awal Supriyadi. Kayeye di depan sana. Bravo hampir saja tertangkap. Dipaksa dengan Ripo. Ada gerakan strike. Hook step strike. Dan lihat 4 player dari tim Genflix harus mundur balik karena Pentulu 2 ini bisa sudah hilang. Ini bencana. Fredo pun sudah hilang. Bakal coba dipaksakan. Botol masih coba untuk survive dan 1 poin diamankan. Ada 1 balu-baluan double kill. Lagi mau triple kill. Fredo sana.